Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kami akan membahas cross-docking. Untuk pertama-tama, sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ibnu Rifki Habibi, Muhammad Wahyu Firmansyah, Iman Syakina, Hasriani, dan yang terakhir Nariska Elviana Dias. Apa itu cross-docking? Cross-docking atau gudang transit adalah tempat untuk memindahkan barang dari truk secara sementara tanpa disimpan di gudang. Pada gudang ini, juga barang kiriman dari masing-masing daerah disortir dan dipindahkan sesuai dengan alamat pengiriman. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam truk yang akan jalan ke daerah sesuai alamat tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis cross-docking. Jenis-jenis cross-docking ada dua, yaitu pre-pack cross-docking dan intermediate handling cross-docking. Pre-pack cross-docking yaitu kemasan seperti palet dan peti. Dipilih oleh supplier berdasarkan pesanan dari toko, diterima, dan pengiriman dibawa menuju outbound docks untuk digabungkan dengan kemasan yang sama dari supplier lain untuk dimuat ke dalam kendaraan pengiriman ke toko tanpa proses handling lebih lanjut. Yang kedua, intermediate handling cross-docking, yaitu kemasan seperti palet dan peti yang diterima. Lalu dibuka, kemudian diberikan label kembali ke dalam kemasan baru oleh distribusi center untuk dikirimkan kembali ke toko. Kemasan baru ini kemudian dikirimkan ke outbound dock untuk digabungkan dengan kemasan yang serupa dari supplier lain di dalam kendaraan. Slide selanjutnya ada keuntungan dan kerugian cross-docking. Keuntungan. Yang pertama, pengurangan atau penghapusan biaya pergudangan termasuk biaya penanganan inventaris dan biaya penyimpanan persediaan. Yang kedua, memperkecil resiko kerusakan inventaris karena produk menghabiskan waktu lebih sedikit di gudang atau malah tidak sama sekali. Yang ketiga, meningkatkan tingkat perputaran produk karena barang dipindahkan dengan cepat dan langsung didistribusikan. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas bisnis sobat shipper. Kerugian. Yang pertama, truk yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Yang kedua, penambahan handle muatan dapat meningkatkan potensi kerusakan barang. Dan yang terakhir, biaya tenaga kerja kuli atau tenaga angkut meningkat. Next ada persyaratan cross-docking. Yang pertama, barang diterima sama dengan barang dikirimkan. Jika seluruh barang yang diterima gudang merupakan barang yang akan dikirimkan, dengan kata lain, barang yang diorder adalah barang yang sedang diterima di goods receiving, maka ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Yang kedua, tersedianya lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk keberangkatan ditinggalkan dan sisanya disimpan di lokasi rak. Yang ketiga, ada kuantitas jenis barang yang terbatas. Cross-docking akan semakin efektif jika barang yang akan di cross-dockingkan tidak terlalu banyak, tetapi dalam kuantitas yang banyak. Yang keempat, jadwal kedatangan truk sama dengan jadwal keberangkatan. Peraturan jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat mungkin jika outlet yang dikirimkan tidak terlalu banyak. 5. Jenis truk yang sepadan. Kesepadanan jenis truk merupakan syarat pemercepat dalam proses cross-docking. Yang keenam, dokumentasi yang bagus. Penting dikarenakan cross-docking yang murni adalah pemindahan antar truk. Pastikan bahwa dokumen keberangkatan mempunyai data kuantitas barang yang sama dengan barang yang akan datang, tetapi bertujuan berbeda. Contoh gudang cross-docking di Indonesia. Di sini ada 4. Yang pertama, PT Mitra Adira Utama yang mengelola 8 gudang dengan jumlah lebih dari 23.000 meter persegi sebagai gudang umum. Pusat gudang kargo untuk umum stasiun angkutan kontainer atau CFS. Gudang tersebut terletak di area Dryport Cikarang, Jababeka. Yang kedua, PT Serasi Logistik Indonesia atau Selok Hub Cross-docking Cikarang yang memiliki warehouse di Nagasari, Sarangbaru, Bekasi, West Java 17330. Yang ketiga, GAC Samudra Logistik Service yang terletak di Jalan Waru, Blok
F2 nomor 5 kawasan industri Delta Silikon 2, Bekasi Selatan, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113. 4. Kamigumi Logistik Indonesia yang terletak di Bekasi City, GIIC atau Greenland International Industry Center. Ini adalah contoh dari kegiatan produksi yang terjadi pada warehouse. Warehouse adalah sistem pergudangan atau logistik yang digunakan oleh perusahaan untuk menyimpan dan menyediakan barang. Warehouse staff atau pergudangan merupakan pekerjaan yang terkait dengan penyimpanan barang untuk produksi hasil produksi dalam jumlah yang rentan waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Sekian penjelasan tentang cross-docking dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.